Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa dengan saya Dr. Abbas Mansur dalam video pembelajaran e-learning mata kuliah Total Quality Management atau TQM untuk chapter 3, yaitu fokus pada pelanggan. Baik, kita sekarang masuk pada chapter ketiga, yaitu fokus pada pelanggan. Materinya pengertian macam-macam pelanggan, konsep kepuasan pelanggan, prinsip dasar kepuasan, dan terakhir strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Sebelum masuk kepada pengertian atau definisi, ada cerita sedikit sebagai pengetahuan bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah tidak ada, sudah tutup, dan masih ada yang terbuka. Contohnya adalah Lehman Brothers, adalah perusahaan jasa keuangan yang tidak pernah terbayangkan akan ditutup pada tahun 2005 dengan dasar bahwa perusahaan ini sangat senior, sangat tua, cukup pengalaman, dan didukung oleh dana kurang lebih 640 miliar dolar pada saat kejayaannya. Kemudian dengan kemampuan menghadapi konsumen dalam kondisi susah, tetapi tidak disangka dan tidak diduga perusahaan ini harus tutup pada tahun 2005. Ada pepatah yang mengatakan karena ini adalah perusahaan keluarga, pepatah Cina mengatakan bahwa Fubu Kuo Sandai, artinya kekayaan tidak pernah bertahan selama 3 generasi. Yang kedua, perusahaan yang sangat terkenal yaitu Nokia. Nokia ini pernah mengalami masa kejayaan hanya selama 14 tahun. Itu sangat singkat dibandingkan dengan usia di perusahaan di atas. Hal ini disebabkan karena terlalu membanggakan dengan kemampuan Android tanpa mendengarkan keluhan konsumen. Akhirnya harus tertutup pabriknya yang pernah sangat dibanggakan, bahkan terkenal dengan Nokia sejuta umat. Dan yang ketiga, perusahaan yang begitu tidak terkenal namanya Gillette, dan pendirinya adalah King of Gillette. Didirikan pada tahun 1895, usianya 125 tahun, sekarang masih bertahan. Perusahaan ini dibuat untuk mencukur dengan pisau tipis tajam 2 sisi. Pisau cukur seringkali harus diasah untuk menajamkan. Ini bisa dibayangkan begitu sulitnya kalau mencukur jenggot, kumis, dan cambang itu dengan pisau dapur yang harus diasah setiap minggunya. Nah, ada hal yang paling menarik bahwa perusahaan ini mempunyai suatu kredo yang sangat bagus. Dia mengatakan, kami akan berhenti membuat pisau cukur ketika kami tidak lagi dapat membuatnya menjadi lebih baik. Nah, ini perusahaan yang sangat mendominasi untuk misalnya beberapa negara yang memang memiliki kekhususan, misalnya Arab dan Asia Selatan. Lalu pengertian pelanggan. Hoyle mengatakan bahwa organisasi pelanggan adalah organisasi atau individu yang menerima produk. Apakah itu klien, pemakai akhir, pengecer, penerima, pengguna, organisasi. Sementara Cipto Diono dalam tulisannya dia memberikan contoh pelanggan tradisional yang membatasi bahwa pelanggan itu adalah orang yang berhubungan dengan input dan output. Dia tidak membahas proses outcome dan impact-nya. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa pelanggan berdasarkan pandangan tradisional adalah pemasok yang merupakan entitas
eksternal. Entitas eksternal artinya kesesuaian yang berdasarkan saya ulangi, entitas adalah sesuatu yang keberadaannya unik dan tidak harus berbentuk fisik. Lalu dari tokoh-tokoh manajer Freeport memberi definisi pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tapi kita yang tergantung kepadanya. Pelanggan adalah orang yang membawa kepada apa keinginannya. Jadi lalu berikutnya, tidak seorang pun menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Jadi jangan pernah beradu argumentasi dengan pelanggan, karena Anda menang atau kalah pasti pelanggan akan berpaling. Lalu macam-macam pelanggan. Ada pelanggan internal, ada eksternal, dan ada pelanggan antara. Pelanggan internal adalah pelanggan siapapun yang kita temui dalam perusahaan itu adalah pelanggan internal, demikian, dan seterusnya ada pelanggan antara dan pelanggan eksternal, atau pelanggan eksternal ini adalah pelanggan nyata. Di samping itu ada kategori pelanggan, yaitu pelanggan pemburu harga murah. Jadi pemburu harga murah bukan berarti miskin atau orang-orang tidak mampu, tetapi ada orang-orang spesifik yang membutuhkan barang-barang yang unik dan spesifik tapi murah. Ada pemburu berkualitas, memang ada orang yang pengennya yang berkualitas. Kemudian ada pelanggan yang loyal pada brand tertentu. Ini agak sulit dialihkan kalau memang sudah setia pada suatu brand tertentu. Kemudian ada pemburu barang premium, artinya barang-barang produk mewah. Wah, hebat sekali. Lalu 5, pelanggan yang tidak memiliki komitmen, artinya orang tersebut berada dalam suatu kebimbangan, itu dikelola menjadi suatu prospek untuk mengambil suatu keputusan yang jelas dan tegas. D, konsep kepuasan pelanggan internal. 1, ada pengalaman masa lalu positif atau negatif, itu akan memberi dampak. Cerita pada pelanggan tentang kualitas produk dan layanan, artinya cerita-cerita dari orang-orang. Lalu berikutnya komunikasi melalui iklan, mungkin karena iklannya memiliki image yang bagus atau negatif, itu akan selalu menentukan kepuasan. Lalu yang terakhir ada selfie atau swafoto atau narsis dengan ponsel cerdas. Dalam hiburan Korea disebut selkah. Nah, ini bisa disiapkan di setiap organisasi karena ini adalah iklan gratis untuk disebarkan tanpa batas. Ada 5 prinsip utama pelanggan agar supaya puas. Pertama, mampu mengelola keinginan dan kebutuhannya. Jadi harus terus belajar dan belajar. Terus pelanggan mengerti semua layanan, udah tahu layanannya seperti apa. Tapi kalau ganti karyawan itu masalahnya, karena itu jangan sering ganti-ganti karyawan, karena itu akan merugikan pelanggan. Berikutnya, menciptakan kesan positif dalam bentuk macam-macam, apakah dengan sikap, apakah dengan bahasa, menghormati Bapak, Tuan, Yang Mulia, dan sebagainya. Kemudian mempertahankan yang sudah baik dan yang tidak baik diperbaiki. Ini mungkin yang dipelajari oleh Edgar Deming dan Crossboy. Terus belajar dan belajar. Strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikan produk yang berkualitas, zero defect. Berikan pelayanan yang ramah dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Yang paling penting di sini adalah berpikir outside the box. Artinya berani keluar dari zona nyaman. Jangan itu lagi. Lalu mengukur kepuasan pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan gampang dan sederhana, tetapi bukan sekedar itu. Saran dan kritik dibuka, bukan sekedar dibuka, tapi dikaji, diolah, dan dibahas.
Kalau perlu orang yang memberikan saran itu dibayar. Kemudian buka survei. Survei ini kadang-kadang sulit diberikan karena tidak semua orang senang membaca. Kemudian yang paling penting adalah buka, kalau perusahaannya masih kecil, hidupkan risetnya. Kalau perusahaan besar, kembangkan risetnya dan biayai, karena itu adalah memberikan umpan balik untuk kemajuan perusahaan. Itulah kira-kira materi yang saya berikan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita ke depan. Amin rabbil alamin. Demikian penjelasan singkat mengenai fokus pada pelanggan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa buka modul SSO Setiami. Dengan demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya.